Mas Bedu. Udah semua Zara ya? Udah dong, sate udah, ayam. opor ayam, ketupat, terus juga nih buah-buahan semua udah Alhamdulillah ada. Zara, soalnya tamu mama tuh tahun ini makin banyak. Iya Mas Bedu, alhamdulillah. Akumulasi tahun-tahun kemarin yang belum pada datang, sekarang pada mau datang. Iya kan pastinya ya, Iya. tapi alhamdulillah nih Mas Bedu, kita masih bisa dan ada kesempatan lagi untuk lebaran bareng, maaf-maafan bareng lagi di sini. Bener-bener banget Zara. Masya Allah. Salam, Ma. Bagaimana? Udah siap makanannya? Alhamdulillah, siap Mah. semua, Ma. Kalau kemarin hari pertama Zara datang udah siap, sekarang Zara udah siapin semuanya. Iya. Mama tanya, Mama kan janjian sama Isa. Iya, Udah nyampe belum? kayak lagi di jalan ya Mah. Mau jadi sama Meisha? Janjian sama dia. Tapi Mas sambil nunggu kita langsung opening dulu aja boleh kali? Boleh, ya? sok naik. Silakan naik. Mah. Apa dulu? Oke. Ayo. Silakan, Ma. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Bersih aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Selamat Idul Fitri hari kedua. Dan tentunya kita masih bersama Lebaran di rumah Mama Dede. Masya Lebaran hari kedua nih, gimana ibu-ibu? Ketupat masih ada, Bu? Mas. Udah mulai keras ya, Bu? Diangetin. Diangetin, dikukus. Dikukus ya, Maya? Iya. Ibu, Kalau mau enak, ngerebusnya pakai kapur sirih. pakai Oh, kapur sirih. kapur Legit. sirih. Dan tidak mudah basi. Iya. Masya Allah. Ibu naruh ketupatnya digantung apa diapain tuh, Bu? Dijemur. Digantung. Itu kenapa sih, Mah? Kok ketupat harus dijemur gitu, digantung gitu? Maaf, kenapa digantung? Iya, Mah. Bikin ketupat direbus 3 jam, 4 jam. Kenapa digantung? Airnya biar tiris. Oh biar netes. Kalau ngejajar, dia kena angin, tidak mudah benyek, tidak mudah basi. Kalau ditumpuk, lembab. Lembab. gampang basi. Ya, soalnya kalau yang kayak namanya hubungan kalau digantung kan nggak enak ya, Mah. Kalau ketupat Ya, digantung nggak apa-apa. gantung. biar Iya. Enak ya, Mah. Ketupat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anak Aduh, saya. selamat lebaran. Ditungguin dari tadi, Neng. Minal Sok, aidin Mangga. wal faizin. Iya, Maaf silakan, lahir silakan. batin. Aduh, Mama. Kumaha damang? Alhamdulillah pangestu. Kemarin kan janjinya mau ke sini ke rumah Mama. Janjian, ya. Tapi kemarin tuh seharian ke rumah Om, ke rumah saudara, ke rumah orang tua, segala pokoknya semua biasa dong. Hari pertama kan repot banget, Mah. Jadi baru sempat hari ini, maaf ya. Nah, naon, enjoy. Yang penting Mesa bisa datang, Mama udah seneng ada. Alhamdulillah. Silakan duduk. Sekarang temenin Meisha di sini ya. Siap. Oh iya Oke. iya, Silakan, Mama. makasih. Terima Sok, Mangga. kasih. Iya. Kita langsung berada di posisi masing-masing. Enak banget ya ini rumah Mama ya. Masya Allah. Ya Allah. Apa Lengkap, kabar? rame ya rumah Mama ya. Iya. Ada jamaah, ada yang di belakang tuh juga yang ganteng-ganteng. Dari tadi ngeliatin Mbak Misha nggak berhenti-berhenti. Ngedip-ngedip. Gimana Meisha kabarnya, sehat ya? Kenapa begitu? Soalnya- Bedu biasanya nggak begini loh. Jadi tadi
muterin lagu Bunga Terakhir mulu nih, Mam. Oh, dia ngomongnya Ada kenangan berupaya sendiri. Iya. berupaya mirip Aku Baby. sengaja kata Mama, Mesya mau datang, aku bewok-bewokin muka aku nih. Biar seolah-olah adalah Baby Romeo. Tapi tembem sama perutnya sih mirip. Itu barusan dimasukin semua makanan di sini. Tadinya Mama sudah kurus. Kalau suaranya kira-kira mirip nggak? Bunga Terakhir. Kayak kedinginan Kadang gitu ada ya. deg demam meriang atau mah. Mah, Masya Allah. pengen nanya nih sama Mesya, Mama, boleh nggak silakan, sih? Kan kamu kan tadi juga bilang lebaran pertama udah ke sana kemari, baru sempat ke Mama yang lebaran kedua. Memang Iya. tradisi kamu tuh kalau lebaran tuh seperti apa sih biasa Mesya? Nah, tradisinya sih biasanya kalau lebaran yang pertama dikunjungi itu adalah orang tua yang masih hidup. Masih hidup. Masih ada. Jadi ke mertua, kebetulan mertuaku tuh di Jakarta tinggalnya. Jadi kita sungkeman ke sana, kita minta maaf, terus kumpul sama keluarga ipar-ipar. Nah, kebetulan aku yatim piatu nih, Mah, ya kan. Terus orang tua kuburannya di Bandung semua. Jadi biasanya baru ziarah itu hari ketiga setelah selesai silaturahmi ke tante, ke om yang ada di Jakarta. Setelah keliling yang Jadi tua-tua. Baby ini Robert, Apa itu? rombongan Betawi. Ya tuh Jawa sebenarnya, tapi semuanya keluarganya banyak kan di Jakarta gitu mah. Nah tapi penasaran nih ngomongin tradisi nih. Sebenarnya kalau tradisi di Islam itu ya mah sama nggak sih kayak tradisi kita di Indonesia? Datengin ke Silaturahim. orang lebih tua silaturahim, terus kumpul-kumpul nyiapin makanan yang enak-enak. Terus kita ziarah kubur yang udah meninggal. Sebenarnya di Islam sendiri tradisinya seperti itu mah. Mungkin maksudnya Mesya, kalau di kita kan tradisi ini kita taunya. Nah, kalau Islam sendiri mengajarkannya seperti apa gitu? Iya. Ya, silakan, Mah. Baik pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua mendengar, Mesa bertanya, apakah silaturahim? Apakah kunjung mengunjung? Apakah datang ziarah ke kubur itu merupakan ajaran Islam atau budaya? Ya. Kita sebagai seorang muslim wajib tahu hukumnya. Kalau silaturahim, Mesa, silaturahim ini ajaran Islam. Silaturahim ini sangat dibutuhkan oleh kita. Karena diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungan silaturahim. Artinya, kalau ada orang mutusin silaturahim, dia bukan orang beriman. Ya kan? Ya. Silaturahim, dua kata. Silat dengan rahim. Silat artinya menyambung. Silat artinya menghimpun. Silat mengumpulkan. Rahim, asal maknanya kasih sayang, berkembang menjadi peranakan. Kenapa? Suami istri yang bermesra, yang bercinta, yang berkasih sayang, hasilnya disimpan dalam rahim seorang perempuan. Betul apa betul? Betul. Betul. Jadi silaturahim apa? Menyambung yang terputus. Mengumpulkan yang terserak, menghimpun yang tersebar dengan penuh kasih sayang. Menyambung yang terputus, kenapa? Satu rahim. Kan tidak ketemu tiap hari. Iya, iya. Ya. Makanya kan tadi Mesa bilang, ketemu sama orang tua baby. Ketemu dengan ipar-ipar. Kan nggak ketemu tiap hari. Menyambung yang terputus. Mengumpulkan yang terserak. Tadinya kan di mana rumahnya, di mana bini mana, Ya. dengan silaturahim mengumpulkan. Nah, dengan penuh kasih sayang. Mamah tanya, disuguhan henteu? Disuguhan Nah, atuh. iyalah. Dengan penuh kasih sayang. Oh, itu kasih sayang. Ayah kue segala, ayah ketupat, ayah rendang. ayah opor, ayah rendang. Ini Ah. silaturahim sesungguhnya. Jadi silaturahim itu memang aturan daripada agama kita. Kita ini harus silaturahim. Kenapa? Mesa, kita ini manusia makhluk sosial. Tidak ada satupun manusia sanggup hidup sendirian. Bisa nggak? Enggak. Enggak. Jangan jauh-jauh. Senyum butuh orang nggak? Coba Mesa senyum. Sendirian. Kasihan kan. Iya nggak? Iya. Iya. Senyum sama bedu normal. Normal. Senyum sama jahrah normal. Normal. Senyum sama jamah normal. Senyum aja butuh seorang. Iya. Ngobrol butuh orang. Usaha kita bekerja, berniaga, semua butuh orang. Tanpa orang lain kita bukan siapa-siapa. Makanya kalau orang pengen rezekinya banyak, pengen umur panjang, banyak silaturahim. Kenapa umurnya panjang? Orang kalau ketemu orang kan sering doain.
Betul. Biar sehat ya, Oh. biar panjang umur, Sukses ya. biar barokah. Doa baik nggak? Doa baik. Siapa yang pengen rezekinya banyak? Kenapa? Kalau kita diem di rumah, nggak ketemu orang, rezeki datang nggak? Enggak lah. Kalau misalnya berkunjung ke rumah orang, disuguhin minum, suguhin kue, mesa aja tuh mama udah pada siapin tuh tadi disuguhin. Masya Allah. Rezeki. Makan-makan. Ketemu orang lagi, ngobrol. Usaha apa bapak? Ini. Mobil. Ya Allah nyambung. Saya punya usaha ini nyambung. Makin besar nggak usaha kita? Makin besar. Besar. Makin baik nggak? Makin meningkat. Gara-gara silaturahim. Iya. Makanya dikatakan siapa yang pengen panjang umur, siapa yang pengen rezekinya banyak, perbanyak silaturahim. Ya. Nah, ini silaturahim. Ya. Dalam Islam diperintahkan kita silaturahim. Biasanya ini budaya. Ini budaya. Kalau tadi emang perintah agama. Ya. Budaya di negara kita, kalau datang Hari Raya Idul Fitri silaturahim. Ke rumah emak, ke rumah mertua, ke rumah ipar, ke rumah saudara, ke rumah om, tante, ngider. Nah, kalau kita berkunjung, datang ini, itu memang dari agama kita. Tapi yang namanya susunan siapa yang dia datangi duluan, itu mah terserah kebenarannya. Rumah ini di mana gitu. Sekalian mampir, sekalian parkir. Efisien ya mah. Nggak harus, Siapa aja duluan. nggak harus yang lebih tua dulu, nggak harus Tidak. yang siapa dulu. Nah, beduk ngomong. Dia harus yang tua dulu. Bener. Di kita mah kadang-kadang salah paham. Gue kan adeknya. Datang dong ke gue. Datang dong. Gue kan encingnya. Lu ponakan datang dong ke sini. Iya. Gue kan mertua lu. Mantu datang ke sini. Jangan berpikir begitu. Berpikir yang logis, secara rasional, secara akal. Siapa tahu yang muda nggak punya mobil. Nggak punya kendaraan. Nggak punya ongkos. Kita dong encingnya ngalah. Kita dong empoknya ngalah. Samperin Kita datang. dong abangnya ngalah. Datangin tuh adek kita. Iya. Tidak ada dalam aturan agama yang lebih muda nyosor ke yang tua. Siapapun yang sempat duluan, dialah yang mendapatkan pahala yang paling banyak di hadapan Allah. Begitu. Baik. Gas tuh ya Maya. Nanti besok kalau masih punya pertanyaan boleh ditanyakan Ya. lagi, tapi setelah ini ya. Ya. Nanti juga Mama akan menjawab lagi apa yang menjadi pertanyaan dari Mesya. Oke. Setelah ini ya, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi bersama Anda, tetaplah bersama kami, Lebaran di rumah. Mama Dede. Hari Raya Idul Fitri. Rumah Mama Dede. Ya baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami, Lebaran di rumah. Mama Dede. Silakan Mesya kalau mau tanya lagi ke Mama, silakan. Silakan. Kak. Nah, ini nih mah, biasanya kalau Lebaran ini juga kan kita punya, nggak tahu ini tradisi yang kita tahu pokoknya kita harus meminta maaf satu sama lain. Nah, Anak ke orang tua kepada anak, ada juga yang punya tradisi sungkeman. Iya. Iya kan, kalau orang-orang Jawa sungkeman, aku juga orang Batak tetap gitu. Sungkeman. Tradisi itu anak-anak ayo sungkeman biar fotonya lucu. Ngajajar gitu ya. budaknya. Iya, nah kan ada pendapat tuh mah, katanya tuh yang namanya minta maaf nggak cuma momen Lebaran aja. Terus sungkeman dianggap sesuatu yang berlebihan karena menyembah manusia. Nah itu tuh gimana sih mah? Oke, baik Nesa. Bermaaf-maafan dalam Islam tidak hanya diperintahkan ketika datang hari raya, tidak. Ya. Bermaaf-maafan dalam Islam sepanjang zaman, sepanjang hidup. Wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang takwa, kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, lalu berbuat baik kepada orang yang dimaafkan. Ini ayat ini Ali Imran 134 bukan ditujukan hari raya. Sepanjang kita hidup, selama hayat di kandung badan, kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik sama orang sudah dimaafkan. Ya. Tapi berbeda Mesya. Kalau hari-hari biasa ketemu hehe bedu, Ya. Zahra, Agus, salaman Ejul, salaman. Biasa aja. Tapi ketika datang hari raya, walaupun kita sering ketemu, iya Bang.
Begitu ketemu salaman kuda bro, maafin saya. Ya Allah, banyak dosa selama ini. Apa yang saya senggukan? Bener nggak Mes? Iya. Kenapa? Karena pemberian, permintaan, permohonan maaf saat itu keluar dari hati yang paling dalam setelah kita berpuasa sebulan suntuk di bulan Ramadan. Artinya pemberian, permohonan, permintaan maaf keluar dari hati yang bersih setelah kita dicuci selama bulan Ramadan. Beda kan? Spesial ya, Mah? Spesial karena sahdu dari hati yang paling dalam. Tapi sebetulnya permohonan maaf, permintaan maaf, pemberian maaf diberikan sepanjang hidup. Ada budaya lagi kita. Kalau ketemu orang bersalaman, ya kan? Apalagi kita orang Sunda ya, Mes. Salaman, Mes. Mamin muslamaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafaraqqa. Kalau dua orang muslim bertemu berjabatan tangan, ketika berjabatan tangan, niat orang yang berjabatan tangan meminta dan memberikan maaf kepada orang yang diajakin jabatan tangan tadi, dosa keduanya diampuni sebelum mereka berpisah. Sekali lagi, kalau ada dua orang muslim bertemu, mereka berjabatan tangan. Ketika mereka berjabatan tangan, niat dua-duanya jabatan tangan. Saya berjabatan tangan dengan niat meminta dan memberikan maaf kepada orang yang diajakkan jabatan tangan tadi. Rasul mengatakan dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah. Betapa cepatnya ampunan yang Allah berikan kepada orang yang ketika berjabatan tangan dengan niat meminta dan memberikan maaf. Toma, sementara punten. Tidak sedikit di masyarakat kita atau jangan-jangan kita nih. Ya. Masya Allah. Ketika berjabatan tangan cuma ngikutin budaya. Nggak dari hati. Nggak dari hati. Nggak tulus. Habis salaman, gue mah salaman juga kadang aja lebaran. Padahal di hati gedek. Apa kapan gue nggak lupa omongan dia. Astagfirullah. Dia pendendam kan? Iya, iya. Bener nggak? Bener, Mak, ada. Pendendam. Iya, iya. Dia temannya setan. Astagfirullah. Makanya dari hadis ini diajarkan oleh Rasulullah pada kita. Sebagai seorang muslim, ketika berjabatan tangan, niatkan di hati kita. Meminta sekaligus memberikan maaf. Ya. Maka dosa orang yang berdua tadi yang berjabatan tangan diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah. Betapa cepatnya ampunan yang Allah berikan. Oleh karena itu nih pelajaran buat kita. Kalau minta maaf itu niatkan di hati kita. Meminta maaf sekaligus memberikan maaf. Atas dosa yang pernah kita lakukan. Dengan syarat. Seandainya kita berbuat dosa sama orang. Iya. Seandainya kita pernah ngambil hak orang, kembalikan hak Kembalikan orang. haknya. Jangan begini, pernah ngambil hak orang, pernah nipu, pernah ngebodohin orang dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang kan banyak banget nih kalau kita nonton TV. Iya. Masya Allah, maafin gue ya. Datang begitu aja, Mang. Kagak bisa. Kalau hanya maafin gue doang, itu nggak diampuni. Kembalikan hak orang sekecil apapun. Karena hak orang yang terambil oleh kita menghalangi kita masuk surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita lakukan. Makanya sekarang kesempatan kita. Silaturahim, jalanin. Bermaaf-maafan, tapi dengan tulus dari hati yang paling dalam. Iya. Semua. Oke, artinya keutamaan kita meminta maaf pada saat Hari Raya Idul Fitri itu adalah dilakukan benar-benar tulus dari hati paling dalam ya, Ya. Pak? Itu salah satu keutamaannya. Karena yang namanya afu itu menghapus. Menghapus, ya. Menghapus dosa yang telah lalu. Setelah sebulan kita mohon ampun pada Allah, disempurnakan lagi, ditambah lagi dengan amal ibadah kita meminta maaf kepada manusia di Hari Karena Raya Idul kita Fitri. dilahirkan oleh Allah tujuannya dua. Hablum minallah ibadah, hablum nas bermuamalah. Dua-duanya sinkron. Hablum jalan, hablum nas juga jalan. Nah, kalau sungkem itu gimana, Mah? Nah, sungkem mah dianggap itu katanya, Mak. Sungkem, punten. Tidak ada yang namanya manusia sujud kepada manusia yang lain. Boleh minta maaf? Boleh. Walaupun ibu sendiri. Oke, sebentar. Kan belum Oh iya. Bolehkah yang namanya anak sungkem sama orang tua? Dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang namanya anak wajib bakti sama orang tua. Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Habisnya mah Allah berbuat baik sama orang tua. Anis kurli waliwajika. Habis bersyukur kepadaku kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Rupanya mereka menganggap harus sujud, harus sungkem. Apa maknanya? Kita ambil simbolnya aja, hikmahnya. Boleh jadi merendahkan di hadapan orang tua. Saya anak mama. Iya.
Saya anak ayah, menghormati ayah, menghormati mama, ayahnya di atas, mamahnya di atas, dia sungkem di bawah. Iya. Itu gambarannya, Iya. bukan Bukan sujud ya, berarti Ma? sujud. Iya, benar. Jadi itu gambarannya, simbolnya, menghormati orang tua. Saya anak, walaupun jadi pejabat, tetap anak mamah, anak ayah. Ya. Walaupun kaya raya, tetap anak mamah, anak ayah. Walaupun terkenal luar biasa, tetap tanpa ayah, tanpa mamah. Saya bukan siapa-siapa. Makanya merendahkan diri di hadapan orang tua, itu gambarannya. Bukan sujud. Iya. Beda. Iya. Merendahkan diri dan menghormati kedudukannya ya, Ma, ya. Menghargai. Menghormati dan itu menghargai diperintahkan kedudukannya dalam ya, Ma. agama. Iya, iya. Jadi boleh-boleh aja ya, Mah. Boleh. Iya. Tapi Mas, saking sayangnya juga nih Mah, iklan-iklan ini pengen juga memeriahkan lebaran di rumah Mama Dede kita Boleh, di sini boleh, namanya. boleh. Boleh ya? Nah, Mangga. Bapak Ibu jamaah, sambil menikmati hidangan di rumah Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Lebaran di rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, masih bersama kami. Lebaran di rumah Mama Mama. Dede. Silahkan nih Mbak Misha, mungkin mau nanya lagi sama Mama. Boleh banget, silahkan. Oh iya, nih Mah. Tadi kan Mama ngebahas tentang banyak banget orang yang memaksakan diri mudik untuk nyekar, untuk lebaranan gitu ya Mah. Ada juga yang mungkin memaksakan diri lebaran harus menyiapkan makanan-makanan yang mungkin gak setiap orang mampu tuh Mah gitu ya. Nah sebenarnya gimana ya, di Islam sendiri apakah memang tradisi makan-makan enak, makan kue kering, makan Segala ya. rendang, ketupat gitu ya. Lebaran. Oh lebar beneran Lebaran. gitu. Itu gimana Mah fenomena itu? Oke. Kita lihat bukan fenomena budaya Mesa. Kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang lebaran. Lihat Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hazakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakan puasa kalian, bertakbir kepada Allah supaya tanda syukur kalian dapatkan hidayah dari Allah. Ini yang ada perintah Allah. Sempurnakan puasa. Dengan Habis sempurna puasa kita sebulan, boleh jadi 28 hari, 29 hari, 30 hari. 30 kan nggak sama Ya. puasa tuh sebulan. Selesai sempurna puasa, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh takbir. Kenapa? Tanda syukur dapat hidayah dari Allah. Di kita ngaku Islam, ngaji bisa, kudungan pakai, ayatnya nggak dibaca. Ya Allah. Kadang-kadang puasa di ujung udah nggak puasa. Gara-gara bikin nastar. Gara-gara nyuciin gordeng. gara-gara Ya ke Tanah Allah. Abang capek. Gara-gara kering. ke Tanah Abang dagang. Ngecat, ampun. ngecat. Itu yang salah. Qurannya nggak dipakai, budayanya yang dipakai. Maksain. Dodol ngutang. Dodol. Ya Allah. Kacang ngutang. Ngutang. Nastar ngutang. Ayam ngutang. Daging ngutang. Jangan kalian mamah ngarang, sama sekali tidak. Mamah kan orang kampung, Mas. Di kampung itu ada budaya. Tukang sapi itu nawarkan ketika akan lebaran. Oh. Sekilo sekian mesen. Duitnya nggak ada, bayarnya mah engke. Habis Neng. lebaran. Nggak hutang, nggak maksain. Masya Allah. Saran mama daripada kita ngutang daging, ngutang kacang, ngutang nastar. Habis lebaran orang malega, ini mah mikirin. Aduh. Dia pada tamu, Assalamualaikum, tagih nastar. Uang daging. Assalamualaikum, tagih lagi ketupat. Assalamualaikum, tagih lagi kacang. Kalau kata mama mendingan begini. Kalau Anda pengen makan nastar, datang ke rumah Pak RW. Makan deh tuh nastar 2. Makan. Assalamualaikum ke rumah Agus. Makan deh tuh es tenggel 2. Datang ke rumah Bedu. Ikut makan opor. Opor. Lebih aman, jadi kita kagak ngutang.
Kan mereka takutnya kan malu mah begitu ada tamu, lah kok di rumah nggak ada apa-apa nih lebaran. Misalnya? Iya misalkan Mau makanya dia nyuguhin. menjaga. Sekarang malu sama Allah, malu sama orang. Malu sama Allah. Lah iya, emang kemampuan kita begitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya mah pakai baju tahun kemarin juga nggak apa-apa ya. Ya Allah sebenarnya. Mesa, apalagi mama kayak begini. Iya. Tahu nggak Mes? Kalau di pengajian ada seragam. Seragam. Ih, Kalau nggak percaya, tanya tuh mama yang kerungan konek. Oh. Seragam RT, seragam RW, RW. seragam PKK, Nah, seragam kelurahan, baru. seragam magis taklim, Baru lagi. seragam kecamatan. Tuh Mesa, seragam doang 6. Satu lemari banyak itu seragam semua. Seragam doang 6. Jadi nggak usah khawatir Mesia kalau cuma pakai baju lebaran tahun kemarin mah. Kue lebaran tahun kemarin juga nggak apa-apa ya. Mas? Jangan dong itu basi. Kalau masih ada. Kalau... Jadi tidak ada perintah lebaran pakai baju baru. Iya. Yang penting hati kia baru, Oh. udah silaturahim, udah bermaaf-maafan, dimulai dengan langkah yang baru. Itu yang ada Mesa. Makanya lagu kan ada. Baju baru, alhamdulillah dipakai di Ya, hari raya. Nggak ada pun nggak apa-apa. Masih ada baju yang lama. Lah baju tetangga Baju masa. lama, baju lama. Nah sekarang ini baru nih kesempatan juga nih buat jamaah nih untuk bertanya ya. Silakan siapa yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan Bu. berdiri, Tiap Maulid baju baru, Isra Miraj baju baru nih. ember. Nih. Ketahuan. Istadim paling banyak seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira dari Majelis Taklim Arodoh Taman Manggis Indah, Depok. Oke, Kalau Ibu nih Ira. mah, Ada apa Ibu Ira tanpa Maya Sopa? mah bagaimana sikap kita kalau ada tetangga kita yang non Muslim pada saat Lebaran itu datang silaturahmi ke rumah kita? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Kesannya banyak pertanyaannya Bu. Sekian. Bu Ira, tetangga itu 3 kelas. Ya. Yang pertama punya satu hak. Sebagai tetangga, hak dengan tetangga. Dia susah tolongin, dia sakit kita tengokin, dia meninggal kita takziah, dia nggak punya makanan kita bagi, itu sebagai tetangga. Hak tetangga itu. Hak tetangga. tetangga. 1, 2. Ada tetangga yang punya 2 hak. Rumahnya dekat, kemudian satu akidah dengan kita. Hak sebagai tetangga, hak sebagai sesama muslim. Oh. Yang ketiga, tetangga yang 3 hak. Rumahnya dekat, satu akidah, masih famili. Jadi kalau dia non-muslim datang ke rumah kita, biasa aja. Saya Bu yang nempel di rumah saya. Sekian banyak orang datang hari-hari. Kita berbagi makanan, berbagi kue. Tidak masalah, biasa aja. Masa iya mau suruh pergi? Oke? Datang, maafin ya, buat lebaran ya, gitu. Nggak Iya. apa-apa ya Maya. Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asyiddau lal kuffar ruhamau bainahum. Ini Al-Fat 29. Tanda umat Muhammad ada 5. Yang pertama keras kepada orang kafir, yang kedua berkasih sayang sama mereka. Keras kepada orang kafir. Artinya lakum dinukum waliyadin, dalam ibadah doang. Soal dalam pergaulan hari-hari tetap aja sama dia tetangga kita kok. Nah, yang kedua berkasih sayang dengan sesama, sama muslim. Jadi ada 3 kelas Ibu Ira. Begitu. Tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau datang ke rumah Ibu Ira mah kayak biasa aja disuguhin ya Maya. Ya tuna naon hari-hari juga ketemu. Iya, kasih minum. Mama aja CRT 8 apa 10. Iya. Tuh. Nggak masalah, biasa aja. Hari-hari juga ketemu, hari-hari juga biasa suka bagi makanan kok. Sama-sama kita bareng-bareng. Yang pasti Bu Ira, jangan sampai Ibu Ira malah bikin tetangganya iri ya. Nggak apa-apa, itu boleh masuk, yang ini kok nggak boleh. Semuanya harus adil ya Ma ya. Gitu. Mah, nanti kita lanjutin lagi pertanyaan dari jamaah ya Ma. Tapi nih ibu-ibu, nanti kalau mau nanya lagi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini dulu. Jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami, Lebaran di rumah Mama Dede. Baju baru Rumah Mama Dede. Bapak Ibu Jamaah TV One, kembali lagi bersama kami. Lebaran di rumah Mama Dede. Mesya, mau tanya nih sama Mesya nih, boleh ya? Boleh dong. Ini selama Ramadan kemarin tuh sama suami tuh kegiatan ibadah apa yang dilakuin bareng sama suami? Atau tuh Masya Allah. lebaran juga?
Lebaran kemarin? Udah pasti sih terawih, udah Terawih, pasti. Sholat fardu diusahain banget di luar dari aktivitas. Misalnya kita keluar, kalau nggak ada aktivitas di luar harus berjamaah. Masya Allah. Jemaah. Terus tadarus juga sama anak-anak. Ya pengennya sih setiap tahun lebih baik. Jadi tahun ini diupayain banget. Kemarin memang effortnya harus lebih gila lagi dari tahun kemarin. Mudah-mudahan yang penting dapat ridho Allah. Amin. Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Duh, Masya Allah. Bagaimana dengan Anda? Wah, saya kan Nanya sama orang-orang. Ditanya Bagaimana balik dengan sama Anda? mama. saya tidak seperti Besam. Ya, Merendah, beduh. saya paling ya begitu mah kalau sempet, maksudnya kalau memang waktunya dapat saya tarawih di masjid, Pak. Oh, iya. Maksudnya kan Kalau waktunya waktunya dapat. Iya. Kalau waktunya Setahu dapat. mama masih di mana aja Iya. banyak. Kalau Anda sadar sebagai seorang yang beriman, maka dimanapun Anda syuting ada masjid pasti cut dulu karena produsernya juga muslim. iya benar. Muslim, iya. Iya gitu mah. Ya gitu. Liurnya mesa. Masya Allah. Hesek nih malah nanat sana. Ini jamaah yang mau bertanya ke mama silakan. Ya, langsung dilempar. Ya, boleh ibu-ibu. Tadi yang mau nanya lagi siapa? Silahkan. Masya Allah, cantik banget. Berdiri. Lebaran. Berdiri, Bu. Iya. Udah brosnya buricak burinong ya, Mah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun dari Majelis Taklim Ar-Raudhah Taman Manggis Indah, Cilodong, Depok. Mangga. Cilodong Depok. Kalau mah Ada apa Ibu? dari dulu sampai sekarang kadang anak-anak suka bertanya kalau misalnya dia nggak bisa sholat Idul Fitri ya mah. Jadi kalau cuma belum bisa ikut, kalau perempuan kan biasa ya mah. Terus pengen datang ke sana ke tempat yang mengadakan sholat Idul Fitri, misalnya kita di lapangan atau di masjid, itu gimana mah? Datang untuk mendengarkan ceramahnya dan mungkin mau silaturahmi. Jadi duduk aja, gimana? Ya. Ya, baik. Yang namanya sholat sunat Idul Fitri, sholat sunat Idul Adha hukumnya adalah sunat. Benar. Maka kalau kita perempuan lagi menstruasi, kan ada yang dari awal men, Iya. di ujungnya men, Di tengah. ada yang di tengah macam-macam. Pernah men kamu? Belum sama. Belum enggak. Ada yang pas tiap mau sholat Idul Fitri men mulu. Ya Allah. Bolehkah Anda datang ke lapangan? Boleh. Tidak mengikuti sholat, hanya mengikuti yang namanya ceramahnya saja, khutbahnya saja. Yang aneh di masyarakat kita, ini orang tidak head. Ikut sembahyang rame-rame. Habis sembahyang, buru-buru ngebuntal mukena, mulu-mulu pulang. Ninggalin ceramahnya, ninggalin khutbahnya. Artinya nggak sempurna. Karena yang namanya sembahyang Idul Fitri, 2 rakaat sembahyang Idul Fitri, khutbahnya 2. Ini baru sempurna, sampai selesai. Kalau khutbahnya belum, Anda udah pulang, artinya Idul Fitri Anda tidak sempurna. Ada yang begitu pulang, siangnya ke rumah mama nanya, Ibu kata dia di lapangan buru-buru pulang, angkatin semur gitu. Ya Allah. Padahal anggota keluarganya masih di lapangan. Ngapain lu belain ngangetin semur sebanyak nggak sempurna. Sekarang saya mengajak semua Anda, yuk siapapun Anda. Yang namanya kesempurnaan sembahyang Idul Fitri kita, yaitu dengan sholat 2 rakaat, mengikuti khutbah 2 khutbah. Jadi kalau ibu lagi menstruasi, sholatnya tidak ikut, datang mendengarkan khutbah, jangan ngajak ngobrol kiri kanan, biar mengerti yang khotib sampaikan buat kita. Diperbolehkan. Diperbolehkan. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sekalian ibu mau ngumpulin koran kali bu? Enggak ya? Oh, kumpulin koran. Koran bekas. Lumayan tuh dijual. Mau nyari sampingan. Tapi bener Mbak, mungkin kan banyak image-nya ya Mbak Mesya ya. Mungkin kalau soalnya kan tetangga nih satu RT, satu-satu gedor-gedor rumahnya mungkin kan makan waktu mah. Nah sekalian aja nih ke masjid kan kumpul semua tuh. Kumpul di lapangan. Sekalian ujung ke ujung salam. Boleh tenanaun silahkan. Gak Boleh apa-apa ya, tenanaun. Tapi nih Mah, yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak kecil, balita, udah agak-agak remaja itu juga masih nungguin yang namanya salam tempel Mah. Nah,
ngasih amplop gitu. Tempel yang bisa lepas ya. Kalau tempel lepas kan. Nempel ada yang nempel Itu amplopnya bukan gitu. perintah agama, Oh ya. tapi budaya. Budaya. Cuman dalam agama, menyenangkan orang lain kan pahalanya besar. Gak masalah ya, Ma. Kita tukerin tuh 50 ribuan, kita tukerin 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan. Kita udah siap nih di kantong kresek. Wah. Tuh, Masya Allah orang datang. Gede SMA misalnya Iya. 50. 50.000. Kecilan dikit 20. 20. Kecilan dikit 10 ribuan. 10.000. Nuh. Yang nyebelin tukang ojek berapa puluh orang antri di belakang. La ilaha Banyak illallah. Kagak kelar-kelar. Ada yang lagi balik deui ganti kudungan mesak jadi pika sebelen. Ganti Aturan gue ikhlas jadi enek gua. Kan mukanya tahu walaupun bolak-balik ganti hijau, ganti berem, ganti koneng. Nanti buat pelajaran mah kalau udah terima amplop tangannya suruh celupin tinta mah, ceplok. Oh, kayak lagi Emang pemilu. Kayak beli minyak goreng mah. Ya, Mah. Baiklah, Mah, kalau gitu nih, Mah. Sebelum kita nanti nikmati hidangan yang udah Mama siapin, alangkah lebih baiknya ya, Bu ya, kita doa dulu di hari raya, hari kedua hari ini ya, Mbak Misha ya. Silakan, Mah. Baik pemirsa, ibu-ibu yang berudung kuning, yuk angkat tangan. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Amin. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Engkau perintahkan kepada kami agar kami bersilaturahim. Insya Allah kami kerjakan. Engkau pun perintahkan kepada kami agar kami saling memaafkan satu dengan yang lain. Insya Allah, ya Allah, kami pun mengerjakannya. Namun, ya Allah, betapa setan kuat menggoda kami. Kadang ada satu masalah menyebabkan kami enggan silaturahim. Kadang-kadang ada satu masalah menyebabkan kami enggan memaafkan orang lain. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami agar setan bisa kami lawan dengan kami mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuatkan iman dan ketakwaan kami agar kami selalu bersilaturahim. Kuatkan iman dan ketakwaan kami agar kami satu dengan yang lain saling memaafkan. Kami saudara, kami keluarga, bahkan insya Allah jadikan kami orang yang bisa mengislahkan orang yang bertikai di antara kami, ya Allah. Tentu semuanya dengan tuntunan bimbingan darimu. Karena hanya Allah yang muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, suara apa nih? Aduh, suara apa, Mas Bedu? Kriuk. Oh, naga. Badu udah pengen makan ketupat mama. Saya juga ngerasain masakan mama. Gimana enaknya masakan mama? Hayo, kita Ayo. rame-rame. Yuk, Mangga ditampi. bantuin. Ayo atuh. Yuk, mangga. Ayo, aduh. Bawi tolong jaga sendal di depan ya. Ini masak sendiri, Mah. Masya Allah. Masak Iyalah, sendiri. Mama tuh rajin. Esa baru tahu kalau mama rajin. Cilodong, Depok, makan lontong gak pernah kapok. Jangan dong, jangan kapok. Mangga sok. Kari, Oh, ini gak pakai sayur mama? Nggak. Sayur lontong. Berarti baru pakai sayur ya, Ma? sok. Nih. Waduh, enak. Opor ayamnya enak banget loh ini, Mbak. Iya. Ini namanya sambal godog. Favoritnya Godog. Mama ini opor Sambal ayam. godog. Pakai bawang goreng, Ma? Sok, mangga. Sok. Dicampurin bawang Ayo goreng. anak-anak. Ada apa? Nanti Mesa sama Zahra bantuin mama nyuci piring ya. Iya, siap. Siap, Mah. Cuci piring pokoknya, tenang aja, Mah. Siap, Mah, siap. Apa? Mana Bawi minta dibungkus, Ma? katanya. Yo, jangan. Tamu Mama masih banyak. Jangan. Bagi-bagi ya, Ma ya? Bungkus itu budayanya nyebelin. Budaya sama ngarana ngerakeun.